sidang ini bukan sidang dagelan, tapi sidang pesanan. Yakin nanti setelah 2004, Jokowi yang masuk penjara, Gus Nur keluar dari penjara. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, itu videonya sangat menarik. Ini sekaitan dengan si Sugitnur dan Bambang Tri. Tetapi kalau yang video kali ini sahabat-sahabat, yaitu malaikat dunia dan pemilik surga, itu turun semua sahabat-sahabat untuk membela, ingin membebaskan si Sugitnur dan Bambang Tri atas vonis majelis hakim, yaitu 6 tahun penjara. Ini sahabat-sahabat, karena para malaikat itu datang untuk seakan-akan menjadi malaikat dunia dan malaikat manusia. Dan dialah sepertinya pemilik surga. Dan yang lain dilarang masuk surga, menunggu saja antrian dari mereka. Nah, untuk lebih lengkap dan jelasnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Ini Gus Nur yang memiliki pesantren yang cinta atas negeri ini, sering mengkritik kebijakan-kebijakan penguasa. Ya, beliau ini ingin melakukan itu saja, tidak lebih dan tidak kurang, gitulah. Oke, kalau ditanyakan menurut kita adil atau tidak, ini tidak adil dan zolim. Tidak adil dan zolim. Ini adalah hasil yang kita lihat adalah hasil ingin membungkam suara-suara kritis para masyarakat, para ulama, para ustadz. Oleh karena itu, langkah konkret kami sebagai PH-nya itu adalah melakukan banding. Tentunya kita berdoa, ketika kita tidak mendapatkan keadilan di dunia ini, maka kita berharap pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang akan menuntut. Insyaallah. Tadi kita melihat Gus Nur bahwasanya beliau sudah berupaya maksimal, kita juga sudah berusaha maksimal, teman-teman media, para jamaah juga sudah mendoakan, berusaha semuanya. Tapi ingatlah, betul, sejatinya keadilan itu bukan di dunia, tapi di akhirat kelak. Insya Allah kita akan menuntut pihak-pihak yang menzolimi ustadz-ustadz kita, saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita. Yang takbir. Takbir. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, keberkahan semuanya. Begitu mungkin Bang ya. Terima kasih Bang. Ya. Sampai 5. Riki Fatamajaya, SHMH. Ijazah aslinya. Tetapi efeknya adalah Gus Nur tadi seperti yang sudah didengar di pengadilan negeri divonis 6 tahun. Kalau menurut kami jelas kami tidak menerima seperti itu. Dan masyarakat pun setiap hari, setiap persidangan ini sudah di live di di YouTube, di media sosial dan banyak hal. Dan Gus Nur mohon diingat, Gus Nur juga punya pengikut, Gus Nur juga punya jemaah, Gus Nur juga banyak dicintai orang. Karena ini adalah perkara politik, mohon maaf untuk yang memperkarakan atau yang memproduk kasus ini. Mohon diingat, tahun politik itu adalah tahun 2024, tinggal 1 tahun lagi. Kekuasaan tinggal 1 tahun lagi. Maka kita 2024 bagaimanapun juga kita harus berpolitik yang tidak memberatkan umat Islam. Kita melihat sidang ini bukan sidang dagelan, tapi sidang pesanan. Jadi jelas saya yakin ini kezaliman besar karena pesanan. Dan saya yakin nanti setelah 2004, Jokowi yang masuk penjara, Gus Nur keluar dari penjara. Saudara-saudara sekalian, para ulama, para habaib, dan kaum muslimin di seluruh Indonesia, kita tahu ya bagaimana sidang ini syarat dengan sidang pesanan, saudara. Syarat dengan sidang dagelan. Gus Nur dituntut dengan 6 tahun. Vonis 6 tahun, saudara sekalian. Ini adalah bentuk kezaliman yang sangat luar biasa dan nyata, saudara. Ya, kami sampaikan kepada para ulama, para habaib, dan juga kaum muslimin. Yang pertama, ini adalah sidang rakyat, saudara. Ini adalah sidang kaum muslimin, sidang para ulama, para tokoh, para habaib. Dan ini adalah awal dari perlawanan kita kepada
rezim Jokowi yang sangat zalim, saudara. Rezim Jokowi yang sangat semena-mena, saudara. Kalau benar, saudara sekalian, video saudara Bapak Kapolsek, saudara, dihina oleh oknum non-pribumi, saudara, dianjing-anjingkan, saudara, ini adalah merupakan tanda bahwa Allah SWT akan membongkar seluruh kerusakan, seluruh kezaliman dan seluruh kekejahatan di negeri ini, saudara. Amin. Ini yang dikatakan oleh para ulama, bahwa Allah dan Rasulnya mengumumkan perang kepada para pejabat pemimpin yang zalim, yang menyusahkan rakyatnya, saudara. Para ulama menegaskan annal luhumal ulama masmumah, bahwasannya daging para ulama, daging para pengemban dakwah, daging para mubaligh adalah masmumah, beracun, saudara. Maka saudara sekalian, kita minta kepada Allah SWT agar tentaranya diturunkan, saudara sekalian. Nah, itu tadi sahabat-sahabat, kita sudah lihat videonya ya, bagaimana mereka berorasi sembari mencaci maki dan berdoa dan menunggu pengadilan akhirat. Nah, ini yang sering menjadi lucu sahabat-sahabat, karena gerakan yang dia bungkus, gerakan politik yang agama, yang berbasis agama katanya, dan dia menggunakan agama dalam kerangka untuk menjatuhkan orang lain. Nah, ini yang tidak baik, sahabat-sahabat. Dan apa yang dia lakukan sekaitan dengan proses persidangan si Sugih Nur dan Bambang Tri, saya kira sudah tidak ada yang melanggar. Nah, sampai pada misalnya negara memberikan ruang untuk melakukan yang namanya banding. Silakan Anda buktikan. Nah, tetapi yang jadi persoalan adalah bahwa ini agitasi dan propaganda yang dia lakukan dalam kerangka untuk mendapat empati, simpati dari masyarakat. Hanya karena mungkin dia baca psikologi umat muslim di Indonesia. Kalau sudah ucapan hadis ayat, ya sudah akan mendapatkan perhatian atau atensi yang besar dari umat muslim. Tetapi celakanya karena tradisi, atensi agama yang dia maksud itu berbeda dengan budaya atau culture masyarakat Indonesia. Yang dengan cara beragama Islam kita di Indonesia itu tidak seperti itu dengan mencaci maki. Karena leluhur kita, moyang kita itu sudah mengajarkan kita bagaimana menyebarkan agama dengan nilai-nilai yang sangat arif, bijaksana, menghormati orang lain. Tetapi kalau kita lihat, mereka ini kan sepertinya hanya dia yang pemilik surga, sahabat-sahabat. Seperti dialah yang pencatat baik buruknya, dosa atau tidak, neraka atau surga. Saya tidak tahu apakah dia dapat stempel atau apa. Jadi saya menganggap bahwa itu adalah malaikat dunia yang harus mendapatkan izin dari mereka untuk kita masuk surga. Nah, ini yang tidak masuk akal, sahabat-sahabat. Dan saya, masyarakat Indonesia sudah cerdas, tahu bahwa orang-orang yang seperti ini adalah orang yang tidak layak untuk kita jadikan sebagai panutan. Nah, itu sahabat-sahabat. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI, harga mati.